Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad faqulu wa billahi taufiq. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah ini kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Kultum pada hari ini berjudul perkara yang bisa meringankan hisaban di yaumul qiyamah nanti. Salah satu keyakinan kita bahwa yang dialami nanti di yaumul qiyamah salah satunya adalah adanya perhitungan amal. Maka ada kata-kata yaumul hisab. Jadi ada hisab. Al-Quran menjelaskan ada dua bentuk hisaban yang akan dialami oleh umat manusia termasuk kita. Ada hisaban syadidan, ada hisaban yasiro. Ada perhitungan amal yang berat, yang menyulitkan, yang menyusahkan, dan orang yang mengalaminya ya kemungkinan besar akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hisaban yasiro, hisaban yang ringan, yang enteng, yang sangat mudah, sebagai indikator bahwa orangnya akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah." Ada tiga perkara, tiga amalan, tiga hal yang kalau seseorang memiliki yang tiga tersebut, hasabahullahu hisaban yasira, maka Allah akan menghisab amalnya, menghitung amalnya dengan hisaban yang yasira, yang sangat ringan, sangat mudah, sangat enteng. Wa adkhalahul jannah, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini kan cita-cita kita semua. Yang pertama, tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang suka menghalangi, kepada orang yang kikir, ya, kepada orang yang tidak sering berbuat baik kepada kita, kepada orang yang tidak sering memberi kepada kita. Memberi itu perbuatan mulia dalam bentuk bantuan apapun. Memberi bantuan, memberi pertolongan baik dalam bentuk material atau immaterial kepada orang yang baik kepada kita,
merupakan hal yang sangat wajar, bahkan mungkin mudah dilakukan sebagai bentuk balasan atau ungkapan terima kasih. Itu hal yang normal. Ada orang baik kepada kita, orang dermawan kepada kita, kita berbuat baik kepada orang tersebut. Itu hal yang sangat wajar dan mungkin mudah dilakukan. Tapi yang ditekankan dalam hadis ini adalah tu'ti man haramaka, memberi ya kepada orang lain, kepada orang lain yang orang itu kikir kepada kita. Ya, mungkin kita punya teman, punya handai tolan yang karakternya, yang sifatnya misalkan susah untuk berbuat baik, susah untuk berderma. Terkadang kita minta bantuan pun, kita minta pinjaman pun misalkan, padahal dia mampu, dia tidak memberinya. Nah, kepada orang tersebut ya kita diminta untuk berbuat baik. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Seperti itu ada hambatan psikologis, ada hambatan kejiwaan. Kan ada kemungkinan ketika kita diperlakukan demikian oleh orang lain, ada kemungkinan mungkin bahkan ada keinginan untuk berbalas atau membalas perbuatan tersebut. Tapi yang ditekankan tu'ti man haramaka, memberi kepada orang lain yang menghalangimu, yang berbuat kikir kepadamu. Itu sungguh luar biasa. Ya, walaupun dalam bentuk apapun, pada dasarnya memberi kepada siapapun adalah perbuatan mulia. Termasuk sekarang kita melihat banyak terjadi bencana di negeri ini, ya. Maka banyak program, banyak kegiatan dalam bentuk ya permohonan donasi. Nah, bencana itu memang ujian bagi yang mengalaminya dan juga ujian bagi orang lain, terutama orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya, ujian terhadap kekayaannya. Mau tidak, mampu tidak orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan membantu saudaranya dengan bantuan yang dibutuhkan. Berempati, bersimpati, lantas diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan tersebut, bantuan sosial, bantuan materi dan sebagainya. Itu yang pertama, tu'ti man haramaka. Yang kedua, amalan yang bisa meringankan hisab kita, perhitungan amal, wa ta'fu aman zolamaka, memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Ini pun ya dirasakan mungkin tidak mudah. Orang lain berbuat zalim, berbuat aniaya, mengucapkan hal-hal, melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kita justru harus memaafkan dia. Nah, ini perbuatan, sifat dan perilaku yang sangat luhur. Dalam Al-Quran dikatakan wal afina anin nas, sebagai tanda orang yang bertakwa, memaafkan orang lain yang berbuat salah. Ya, ini pun perlu kebesaran hati, perlu perjuangan, ya, perlu kerelaan untuk melakukan hal tersebut, memaafkan orang lain yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita. Sebab hampir sama dengan yang tadi, ada kemungkinan, ada kecenderungan, bahkan mungkin ada kemauan orang yang pernah diperlakukan tidak baik, dizalimi, ingin membalas kezaliman tersebut. Tapi justru yang ditekankan adalah memaafkannya, ya. Wal afina anin nas. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa meringankan hisaban kita, hisaban atau perhitungan amal kita adalah watasilu man qata'aka, menyambungkan tali silaturahmi, tali kasih sayang kepada orang lain yang memutuskannya. Jadi orang lain mah memutuskan tali silaturahmi, kita mah menyambungkan kepada orang tersebut. Ya, sama dengan dua yang tadi. Ini memerlukan keikhlasan, kebesaran jiwa, ya, menyambungkan tali silaturahmi. Padahal banyak memang padilah, pahala orang yang senantiasa menjaga silaturahminya. Dalam hadis misalkan dikatakan bahwa ada dua keuntungan orang yang senantiasa menjaga, menyambungkan tali silaturahmi itu. Yang pertama, yubsatu lahu fi rizqihi, akan dilapangkan rizkinya, dimudahkan rizkinya, dan itu sesuatu yang logis. Bisa jadi ketika kita bersilaturahim dengan seseorang, di saat itu Allah memberikan peluang rezeki bagi kita. Mungkin ada proyek, mungkin ada bisnis, mungkin ada apa pada saat silaturahmi itu. Ya, termasuk dengan orang yang jarang bersilaturahmi dengan kita. Dia mungkin merasa tersentuh, oh saya mah jarang bersilaturahmi kepada dia. Ternyata dia tidak sebaliknya, tidak sarwana dan sebagainya lah. Dia mah ternyata masih ingat kepada saya. Dia betul orang-orang baik. Ini proyek sudah saja kasihkan ke dia, ya. Ini pekerjaan sudah saja kasihkan ke dia. Ini bisnis sudah saja dengan dia, sebab dia itu perhatian. Bisa jadi begitu. Yubsatu lahu fi rizqihi.
Kemudian yang kedua, wayun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Dalam arti akan senantiasa dikenang kebaikan-kebaikannya bagi orang yang menyambungkan silaturahmi tersebut. Mudah-mudahan dengan kutum singkat ini kita terinspirasi dan termotivasi untuk melaksanakan 3 hal yang tadi, yaitu berderma, memberi kepada orang yang kikir kepada kita, memaafkan orang yang zalim kepada kita, dan menyambungkan tali silaturahmi terhadap orang yang sudah memutuskannya, sehingga mudah-mudahan nanti hisaban kita di yaumul qiyamah sangat-sangat ringan, bahkan mudah-mudahan kita masuk surga Allah bighairi hisabin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.